Pisangnya berapa, Dek? 2.000 satunya, Bu. 1.000 aja ya. Ada ya. Duh, akhirnya habis juga. Terima kasih ya Tuhan. Sabar, sayang. Bu, Titik lapar, Bu. Iya, sabar, Nak. Tunggu bapakmu pulang ya. Titik lapar, Bu. Bapaknya kemana lagi nih nggak pulang-pulang? Bapak kapan pulang, Bu? Sabar ya, sayang. Bi, maaf Bi. Ini pisangnya buat Nano sama Ninit. Kasihan belum makan seharian. Terima kasih, Midas. Kamu memang anak yang baik. Ini, Nak, kamu makan pisang dulu ya. Bi, saya pamit dulu ya. Iya. Apalagi ya sayang? Kan? Ini. Bu. Bau, Bu. Ada berapa sisir tadi pisangnya? 17, Bu. Satunya 2.000. Ibu. Memangnya saya ini ibu kamu? Kamu itu cuma anak tiri. Harusnya waktu bapak kamu yang penyakitan itu mati, kamu itu sudah saya usir. Untung aja saya masih baik sama kamu. Mana? Sini! Kok cuma 32.000? 2.000-nya mana? Kamu ambil ya? Mana? Mana? Enggak, Bu. Enggak. Tadi satu sisirnya satunya belum laku, Bu. Terus Midas kasih ke Bintin. Kasihan Nano sama Ninit belum makan karena nggak ada makanan. Belagu banget kamu. Memangnya kita ini orang kaya apa? Makan aja masih susah. Sok kasih-kasih orang. Lah, Emang tuh, Bu. Sok kaya banget sih. Udah, Bu. Main aja dia. Biar dia tahu rasa. Apa lihat? Bu, Midas tuh, Bu. Dia nentangin aku. Udah, Bu. Suruh aja dia keluar. Aku jijik ngeliatnya. Gue dekil, bau lagi. Jadi hilang deh nafsu makan Titi. iya sayang. Ini pokoknya kamu tidak boleh makan. Anggap saja yang dia tadi itu jatah makan siang kamu. Saya tidak mau anak saya hilang selera makan gara-gara bau kamu yang busuk. Keluar! Ayo keluar! Jangan masuk ke rumah sebelum Titi selesai makan. Bu, beliin baju baru dong buat Titi. Baju Titi udah pada jelek-jelek semuanya. Iya sayang, tapi nanti ya uangnya belum cukup. Nanti biar ibu suruh si Midas itu kerja di rumahnya Juragan Asep. Nanti uangnya buat beliin baju kamu. Ya? Sekarang kita makan lagi ya. Ayo.
masih ada. Midas gak akan menderita kayak gini. Sekarang Midas sedang capek, lapar. Tapi Bu Yulita gak kasih Midas makan. Mendingan aku tidur aja deh, biar gak kerasa laparnya. Kasihan kamu Midas, kamu anak yang baik dan berhati bersih. Tapi sayangnya, nasibmu tidak pernah beruntung. Tapi kamu tidak perlu sedih Midas, karena aku datang untuk membantu dan melindungimu. Midas yang tabah dan sabar ya. Sebentar lagi nasibmu akan berubah. Ngapain berhenti di situ? Sini! Cepet dong sini, lama banget sih, sini! Aduh, sakit Bu, sakit Bu. Sakit? Sakit ya? Hah? Iya Bu, sakit. Aduh. Dari mana aja kamu? Kelayapan terus nggak tahu waktu. Emangnya kerjaan kamu udah selesai? Udah selesai belum? Belum Bu. Hah? Aduh. Dasar anak siring gak tau diuntung. Kamu itu bisanya nyusahin saya mulu. Gak pernah bikin senang. Saya ini capek, tau gak marahin kamu terus. Kalau Ibu capek, kenapa marah-marah terus? Kalau kamu itu gak dimarahin, kamu itu gak tau kerjaan. Sekarang cepet, ambil air, saya mau mandi. Kan mereka tahu kalau aku belum makan seharian. Banyak juga.
Midas, Iya, Bu. hari ini Titi kepengen makan ikan. Jadi nanti kamu dari kebun, kamu mancing ikan ya? Iya, Bu. Perasaan udah seharian mancing nggak ada yang mau. Aduh, ikannya kemana sih? Kalau aku pulang, pasti Ibu dan Titi marahin aku. Mana ya? Ya Tuhan, tolong Midas. Mudah-mudahan ada ikan yang mau nyangkut di pancingan Midas. Iya. Dapet. Makasih ya Tuhan. Akhirnya dapet juga ikannya. Iya, tolong lewasin aku ya. Kamu bisa ngomong. Kamu pasti ikan mas ajaib ya? Mulutku rasanya sakit banget. Kalau aku lepasin kamu, ibu dan saudaraku pasti marah. Aku pasti nggak boleh tidur di dalam rumah. Anak baik, tapi Allah kamu tega melihat aku kesakitan. Gimana nih? Kasihan banget ikannya. Tapi kalau aku lepasin dia, nanti aku bisa dimarahin. Mendingan aku lepasin aja ikan ini. Kasihan dia. Biarin aja aku dimarahin. Aku kan udah biasa. Paling-paling aku nggak dikasih makan sama nggak dibolehin tidur di dalam. Tapi ikan ini nggak boleh mati. Oke lah, kamu aku lepasin. Terima kasih ya. Tapi gimana kalau sampai ibu dan saudara kamu marah? Nggak apa-apa, aku udah biasa dimarahin. Midas, kamu jangan sedih ya. Kamu tahu nama aku? Aku memang tahu namamu, juga masalah yang kamu hadapi. Selama ini aku sering merhatiin kamu, tapi kamunya nggak tahu. Tapi kamu tenang aja. Aku nggak berniat jahat kok. Justru aku mau nolongin kamu. Bawalah aku pulang dan peliharalah aku. Aku janji, aku akan memberikan satu keajaiban buatmu. Kamu bisa mengubah benda yang kamu sentuh jadi emas. Cukup dengan kamu bilang, "Wahai ikan mas, ubahlah benda yang ku sentuh ini menjadi emas." Kamu bohong ya? Kamu boleh buktiin kok. Batu yang ada di dekat itu. Iya. Coba ya. Wahai ikan mas, ubahlah batu yang kupegang ini menjadi emas. Hah, beneran jadi emas. Beneran jadi emas. Hebat nih. Bawalah emas itu pulang, Midas. Iya. Kantong plastik. Kamu diam di situ. Ntar aku taruh. Midas!
aja sih? Mana ikannya? Dapat nggak? Disuruh mancing ikan aja nggak bisa. Kamu itu bisanya apa sih? Maaf Bu, tadi Midas sudah mancing, tapi nggak ada satupun ikan yang mau deketin pancingan Midas Bu. Nggak becus. Ya kamu kasih umpan dong. Kasih nasi kek, kasih cacing kek ikannya. Kan bisa. Ya malam ini kamu tidak boleh tidur di dalam. Bu, Apa lagi? Hah? Mau protes? ini tadi aku dapetin di sungai. Apa ini? Emas? Aku punya emas. Midas, sini. Cubit, cubit. Cubit, aduh. Yang keras gak kerasa. Au, sakit Allah. Maaf Bu, maaf Bu. Wah, ini bukan mimpi. Saya punya emas. Saya bisa jadi orang kaya. Saya bisa beli apa saja. Titi, Titi. Apaan Bu? Midas dapat ikannya ya? Kok nggak dapat sih? Kan aku udah bilang kalau aku mau makan sama ikan. Sayang, sini, sini. Sini, sini, sayang. Sini, sini. Kamu gak usah peduliin ikannya. Lihat ibu punya apa. Ibu punya emas. Masih gede banget. Mas beneran Bu? Iya, sayang. Dengan emas ini kita bisa beli ikan yang banyak. Jadi kita bisa beli baju, sepatu, sama tas baru juga Bu. Iya, yang pasti kita bisa beli semuanya. Yes. Sayang, kita masuk dulu ya. Jangan sampai ada yang tahu kalau kita punya emas. Nanti bisa berapi. Jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Ayo. Midas! 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 Iya Bu ya. Udah ya? Dipanggilin dari tadi nggak nyaut-nyaut. Sampai habis suara saya. Seneng ya kalau suara saya habis? Hah? Pagi-pagi udah bikin orang sewot. Keterlaluan. Waktu Ibu panggil itu saya masih tidur. Soalnya saya baru bisa tidur pagi Bu. Aduh, saya nggak peduli mau tidur pagi, mau tidur malam, mau nggak bangun-bangun, masa bodoh. Yang jelas, denger dong. Kalau saya panggil, kamu itu harus langsung nyaut. Ngerti nggak sih? Iya. Sekarang saya sama Titi mau ke kota. Mau jual emas sama belanja. Kamu bersihin rumah, cuci piring, siapin makanan, cuci baju saya sama Titi, siapin makanan, belah kayu bakar kita sudah habis semua. Iya Bu. Jadi pergi kan? Jadi dong sayang. Sabar ya. Aduh, Bu. Awas ya. Kalau sampai nanti siang kami pulang kamu belum selesai juga, awas kamu. Aduh. Ibu nggak kira-kira ya ngasih kerjaan sebanyak itu. Gimana mau selesai siang? Kamu tenang aja Midas. Serahin aja semuanya sama aku. Wah, rapi banget. Bersih lagi. Wih, bersih. Ikan, ini kamu ya? Ih, kamu emang bener-bener teman aku. Kamu di sini dulu ya teman. Gak apa-apa kan? Aku nyuci piring.
Makasih ya, Ikan. Gak ada gelasnya. Teman, banyak banget makanannya. Ayo, makan Midas. Kamu pasti lapar kan? Iya sih, tapi buat Ibu dan Titi gimana? Kamu itu benar-benar berhati baik ya. Masih saja mikirin ibu sama saudaramu yang jahat itu. Kamu tenang aja, buat mereka masih ada. Kamu makan aja dulu sepuasnya. Makasih ya teman. Makanannya enak-enak lagi. Sudah sebulan ini suami saya sakit. Kalau besok nggak dilunasi utang-utang lo, lu dan suami lo yang penyakitan itu akan tahu akibatnya. Hei, bawa barang ini semua ini. Teman, tapi kesehatan kamu bisa ngebantuin orang kan? Emangnya kamu mau ngapain? Aku pengen ubah kerikil ini jadi emas. Terus aku kasih ke ibu itu biar dia bisa bayar utang ke Juragan Asep. Oke, setuju. Wahai ikan mas, ubahlah batu yang pegang ini menjadi emas. Ip. Midas, ayo cepat. Ibu itu sama anaknya mau masuk ke sini. Kalian ini kan Tuhan Maha Adil sama kita kan. Kita dikasih emas kan. Kalian ini. Dari siapa? Saya nggak tahu. Tiba-tiba aja mesin ada di rumah kita. Sepertinya ini rezeki yang Tuhan kasih buat kita kan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Makasih ya teman, kamu udah bantu mereka. Bukan aku, tapi kamu Midas yang sudah membantu mereka. Yuk. Bapak itu nggak usah cerewet deh. Saya mau ngapain aja, itu bukan urusan Bapak. Bapak cuma ingin ngingetin kamu, Sep. Nggak baik nyari uang dalam bentuk riba. Haram hukumnya. Apa kamu tidak takut dilaknat? Aduh, Bapak, Ibu, denger ya. Kalau saya itu nggak ngeribahin uang sama orang-orang kampung sini, terus dari mana saya dapat makan, dapat duit untuk kalian juga? Kamu kan bisa cari usaha dengan yang cara lebih halal lagi, Sep.
Usaha apa? Bengkel? Hah? Usaha bengkel yang seperti Bapak lakukan bangkrut dan membuat kita miskin? Aduh, Pak. Udahlah, Pak. Saya itu udah nggak mau hidup miskin. Saya kapok. Ngerti? Udah. Saya nggak mau lagi dengar nasihat kalian berdua. Dengar ya. Kalau kalian mau tinggal di sini, ya mau kalian nurut apa yang menjadi peraturan di rumah ini. Ngerti? Asep, Bapak sama Ibu kan bicara sama kamu tuh demi kebaikan kamu semuanya. Kebaikan apa? Hah? Bukan sebaliknya. Saya yang sudah berbuat baik pada kalian berdua. Coba lihat. Selama ini kalian itu makan dari mana? Baju kalian itu dari mana? Dari saya. Kebaikan lagi. Jadi kamu sudah berani mengungkit-ungkit pemberian kamu pada bapak dan ibu. Anak durhaka kamu. Abang! Asep, ini bapakmu, Sep. Saya tidak peduli. Mau bapak kek, mau ibu kek, mau setan sekalian. Saya tidak peduli. Siapa saja yang melawan saya akan lawan. Ayo, saya. Sekarang bapak dan ibu keluar. Ayo. Ayo. Sekarang pergi kalian. Saya sudah muak melihat kalian. Ica, kemasi barang-barang mereka. Cepat. Nika, saya sudah kemasin semua barang-barang mereka. Saya kan sudah bilang dari dulu, usir saja mereka. Sudah nggak berguna, kerjaannya cuma nyusahin kita aja. Akang sih nggak pernah mau percaya omongan saya. Ayo, sekarang kalian pergi. Cepat. Tega kamu, Sep. Durhaka kamu. Dari kecil ibu merawat kamu, tapi ini balasanmu. Kalian berdua itu jangan hitung-hitungannya. Selama ini saya sudah berikan semuanya dan kita sudah impas. Uteng, Epeng, Sebgan, bawa dua orang ini keluar dan lemparkan dia di luar. Baikkan. Hei, kamu, bangun. Ayo. Pergi. Ayo pergi. Pergi. Lebih cepat, lebih bagus. Ayo pergi. Midas! Wah, rumahnya rapi banget. Bu, ayam goreng, Bu. Wah, makanannya banyak banget. Udah gitu enak-enak lagi. Aduh, jadi lapar. Ayo, Bu, kita makan. Katanya kan Ibu lapar. Kayaknya ada yang aneh deh. Dari mana si Midas punya uang buat beli makanan sebanyak ini? Jangan-jangan, Bu, Midas masih punya emas. Tapi disembunyiin sama dia. Bener juga kamu.
Midas! Dari mana aja sih? Dari kebun, Bu. Terus keliling-keliling kampung. Apa sih yang kamu umpetin? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Lihat gak apa? Enggak. Sini, lihat gak? Lihat gak? Ibu! Titi. Jangan kemana-mana ya. Saya belum selesai sama kamu. Tuh, ikan. Gimana nih? Aku bingung. Kenapa sih sayang? Kok teriak-teriak? Lihat, Ibu. Bajuku kebesaran. Pokoknya aku mau beli baju baru lagi. Iya sayang, iya. Besok kita beli lagi baju yang baru ya. Baju yang lebih banyak. Kalau perlu toko-tokonya kita beli ya. Bener ya, Bu? Bener. Hore! Yes! Lihat ada apa. Mana sini lihat. Lihat! Lihat nggak apa sih? Sini nggak sini? Lihat sini! Air apa tuh? Air kelapa, Bu. Air kelapa? Buat apa? Aku metik buah kelapa. Airnya aku taruh situ. Ternyata sih mau minum teh malam. Makanya nggak usah sok-sokan diumpetin segala. Tumpahkan jadinya. Ayo sini, saya mau ngomong sama kamu. Sini. Dari mana kamu dapat emas yang kemarin? Dari sungai waktu Ibu suruh mancing. Kan Midas sudah bilang, Bu. Cuma itu aja? Ada yang lain? Jangan bohong, Midas. Pasti kamu sembunyikan yang lain kan emasnya? Kalau tidak, mana mungkin kamu bisa beli makanan yang enak-enak? Ayam goreng, mie goreng, ikan. Dari mana? Ayo ngaku. Kalau kamu ngaku, mungkin saya akan maafin kamu. Kamu sembunyiin yang lainnya kan? Enggak, Bu. Aduh, masih nggak ngaku juga. Bilang nggak? Di mana kamu sembunyikan emasnya? Lepasin dulu, Bu. Sakit, Bu. Bu, sumpah, Bu. Makanannya itu dikasih dari teman. Aduh. Dasar anak nggak tahu diuntung. Pintar ya kamu cari alasan. Hah? Memangnya saya percaya omongan kamu? Siapa yang mau kasih kamu makan yang enak-enak? Hah? Juragan? Lurah? Halo, benar, Bu. Sumpah, Bu. Itu makanan dari temannya Midas, Bu. Aduh. Baik. Untuk sekarang, saya percaya cerita kamu. Tapi awas ya. Kalau kamu ketahuan bohong, kamu akan tahu akibatnya. Dapur! Masuk dapur! Masak! Ya, Bu. Midas. Mau coba-coba bohong sama saya? Kamu akan tahu akibatnya. Aduh, gimana nasib ikan mas ajaibku ya? Apa nggak dimakan kucing?
Sip. Ibu tidurnya nyenyak banget. Aku bisa ngambil ikan masnya sekarang. Teman, maaf ya, aku baru bisa ngambil kamu sekarang. Soalnya mungkin ibu tidur dulu. Sorry ya, lagi sakit gak? Tahu nggak, ibu curiga loh. Kayak katanya itu aku nemuin emas dari dia. Aneh kan? Padahal enggak. Kenapa ibumu bisa sampai curiga? Karena soal makanan tadi siang, ibu curiga makanannya kok bisa enak-enak. Aku nggak bakal ngasih tahu soal kamu, teman. Kalau ibu tahu soal kamu, ibu bakal ngerebut kamu dari aku. Apalagi kalau ibu tahu kamu bisa ngerubah benda-benda yang kupegang menjadi emas. Bahaya kan? Ya ampun. Jadi Midas bisa mengubah barang-barang jadi emas. Karena kesaktian ikan emas itu. Wah, ikan itu harus jadi milikku. Mau kalau sampai ibu sama Titi tahu soal kamu, mereka akan menjadi serakah. Kamu pernah bilang sendiri kan, orang yang serakah itu nggak berkah, ya kan? Iya Midas, makanya aku benar-benar beruntung jadi teman kamu. Sayangnya sekarang kamu tidak beruntung lagi, tapi ibu, saya yang beruntung. Ini punya saya, Bu. Bu, jangan, Bu. Semua yang ada di rumah ini adalah punya saya, termasuk ikan ini. Oh, jadi kamu rahasianya. Si Midas bisa punya emas sama makanan yang enak-enak. Sekarang kasih tahu gimana caranya nyuruh dia ngubah barang jadi emas. Gak tahu. Berani ngelawan? Bilang nggak? Bilang! Bilang! Gak tahu. Kalau tidak mau bilang, berarti ikan ini tidak ada gunanya. Lebih baik kita goreng saja. Jangan, Bu. Jangan sakitin ikan mas ini, Bu. Ini teman saya, Bu. Baik. Sekarang cepat bilang. Saya hitung sampai 3. 1, 2. Jangan, Bu, jangan. Jangan sakitin teman Midas, Bu. Jangan Midas, biarkan saja aku mati. Bilang nggak cepetan? Bilang, cepat! Gak bisa. Aku gak tega ngeliatin kamu mati. Baiklah. Cepetan! Jadi, misalnya ibu megang batu. Ibu bilang gini, wah ikan mas, ubahlah batu yang pegang ini menjadi emas. Cuma gitu? Sekarang kita coba. Awas kalau bohong.
Wahai ikan emas, ubahlah gelas ini jadi emas. Ikan emas, ubahlah gelas ini jadi emas. Wahai ikan emas, ubahlah gelas ini jadi emas. Kok nggak berubah? Mana? Kamu bohong ya? Apa jangan-jangan ikan yang nggak sakti? Kalau ikan yang nggak sakti, mendingan kita goreng aja buat makannya Titi. Jangan sini. Wahai ikan mas, ubahlah gelas yang kupegang ini menjadi emas. Benar jadi emas? Berarti ikannya benar-benar ajaib. Wah. Benar jadi emas. Berarti saya bisa punya rumah emas, perabotan emas, semuanya dari emas. Saya kaya raya. Tapi sayangnya, ikan ini cuma nurut sama kamu ya. Gak masalah. Yang penting kalian berdua bisa merubah semuanya jadi emas. Saya akan jadi orang kaya. Bu, ikan mau dibawa kemana? Mulai sekarang, ikannya saya yang pegang. Kalau kamu nakal, ikan ini akan mati. Aku jadi orang kaya! Sekarang saya mau batu ini jadi emas. Cepat. Wahai ikan mas, ubahlah 3 batu itu menjadi emas. Di bumi, lautan, di udara, begitu banyak kisah tersimpan. Betapa besar keagungannya, semua ini dapat tercipta dengan indahnya. Gimana sayang? Bagus gak rumah kita? Ini rumah baru kita, Mi. Kamu suka nggak? Bagus banget. Mi, aku mau lihat kamarku dulu ya. Pergi ke dalam lihat. Hah? Ngapain bengong di situ? Udah kebayang ya capek nyapunya. Nggak usah dipikirin, itu kan emang udah tugas kamu. Biasa aja dong liatnya. Bukan gitu, Bu. Kita kan cuma bertiga. Apa ini nggak berlebihan? Pakai komentar lagi. Siapa yang nanya pendapat kamu? Hah? Nggak usah bawel. Udah diem aja. Maaf ya, teman. Gara-gara aku, kamu jadi dimanfaatin.
Yulita, sekarang kamu kan sudah kaya. Tolong dong bantu kami. Iya Yul, modalin kita dong daripada kita ngutang terus sama Juragan Asep. Cinta darat itu Yul. Enak aja. Kalian pikir harta saya itu untuk dibagi-bagi? Kenapa? Kalian yang mau usaha kok saya yang suruh modal. Kalau bukan sama kamu, sama siapa lagi saya harus minta tolong, Yul? Iya, Yul. Apa kamu tega melihat kita semua sengsara dan kelaparan? Masa bodoh? Itu kan bukan urusan saya. Nggak ada hubungannya dong sama saya. Pokoknya saya nggak mau bantuin kalian. Aduh, berisik deh. Bu, kasihan mereka, Bu. Kasih aja, Bu. Sok tahu banget kamu. Kalau kamu mau bantuin, kamu aja bantuin mereka. Tapi ingat ya, jangan pakai ikat emas saya. Kalian semua udah denger kan omongan saya tadi? Pokoknya saya nggak mau, terus saya nggak pengen bantuin kalian. Sekarang kalian semua pergi dari sini. Aduh, sepet nih mata saya ngeliatin kalian semua. Ayo sana-sana pergi. Bolehnya sirik kalau saya yang kaya, kok situ yang sirik. Ayo sana-sana. Ngotor-ngotorin rumah saya aja. Ayo sayang, kita masuk aja sayang. Bisa-bisa nanti kita ketularan miskin kayak mereka. Sumpahin lo, biar kualat. Ya Tuhan, hilangkanlah sifat pelit dan kikir di dalam diri Ibu dan Titi. Gawat juragan, gawat juragan. Gawat, gawat. Ngomong yang benar, buru-buru. Sekarang juragan bukan jadi orang kaya lagi di kampung ini. Udah ada yang menyaingi juragan. Namanya si Yulita. Dia punya rumah mewah, mobil mewah, dan juga punya banyak sawah juragan. Pokoknya top. Iya, Gan. Sekarang ini orang-orang kampung pada minta tolong sama Yulita. Kalau Yulita nolongin orang kampung, juragan bisa bangkrut, Gan. Kurang ajar! Berani-beraninya dia menyaingi saya. Ini nggak bisa dibiarin, Kang. Pokoknya Akang harus bertindak secepatnya. Kamu tenang saja. Kita tidak boleh tergesa-gesa. Kita harus hati-hati. Juragan Asep, tumben kesini. Kata orang-orang kamu sudah pindah rumah. Ya, makanya saya datang sini. Saya baru yakin setelah saya lihat ternyata kamu betul-betul pindah ke rumah ini. Bagus juga rumah kamu. Itu emas semua. Kelihatannya gimana? Luar biasa. Ini sih bukan main-main lagi gayanya. Rumah saya aja nggak semewah ini. Kamu itu bisnis apa sih? Bagi-bagi dong. Kali aja saya bisa kaya seperti kamu. Ya? Gimana ya juragan? Bukannya saya nggak mau cerita sih. Tapi, saya nggak biasa tuh ngomongin bisnis di rumah. Lagian, juragan kesini bukan mau ngomongin bisnis kan? Iya. Saya cuma... Kalau gitu, silakan juragan duduk, biar saya bikinkan minum.
Enggak, orang cuma mau dilap begini biar bersih. Tuh, taruh lagi. Fitnah kamu. Midas. Sini. Di depan itu ada juragan Asep. Saya yakin dia pasti punya niat buruk. Dia pasti mau tahu rahasia kekayaan saya, terus mau mengambil harta saya. Cepat kamu minta sama ikan emas kamu ini supaya melindungi rumah ini. Cepat. Tapi Bu... Cepat. Atau kamu mau ikan emas kamu ini mati? Iya Bu, ya. Bagus. Titik, sayang, sini. Apaan nih? Sini, sayang, sini. Kamu awasin Midas ya. Terus kamu pegangin ikannya. Ayo pegang. Hati-hati ya. Cepetan. Juragan? Juragan mau ngapain? Jangan ke dapur, Juragan. Nanti bajunya kotor lagi. Lagian kan nggak sopan. Masa namuk sampai dapur? Mudah-mudahan Empeng sama Uteng berhasil. Iya, ya. Maaf ya. Midas, ikan mas, kasih pelajaran pada penjahat itu. Siapa? Jadi kalian gagal? Iya, Gan. Abis temboknya licin banget, Gan. Bener, Gan. Temboknya kayak dibuat dari air, Gan. Tapi kalian berdua harus tetap awasi rumah Yulita itu. Baik, Gan. Dan kalian berdua harus cari tahu dari mana dia mendapatkan kekayaannya. Baik, Gan. Ya, Gan. Di kampung ini tidak ada yang boleh melebihi kekayaan Juragan Asep. Baik, Gan. Kalau itu bisa terjadi, bisa kacau usaha saya. Apalagi kalau sampai orang-orang kampung di sekitar ini beralih meminjam uang kepada dia. Bisa kacau bisnis saya. Dan itu tidak boleh terjadi. Kalau itu sampai terjadi, kalian berdua tahu akibatnya. Baik, Gan. Iya, Gan. Ya sudah, pergi! Baik, Gan. Mencuri barang-barang saya. Dengar ya, saya sudah memutuskan untuk tidak akan bantuin orang-orang kampung itu. Jadi kamu jangan coba-coba mengambil barang-barang saya untuk kamu kasihin ke orang-orang itu. Saya tidak suka barang-barang saya kamu kasihin ke mereka. Ngerti? Tapi kasihan mereka, Bu. Saya tidak peduli. Itu bukan urusan saya. Mereka mau sengsara kek, mereka mau kelaparan. Tidak ada hubungannya dengan saya.
Itu kan emang karena nasib mereka aja yang jelek. Males aja mereka cari kerja. Apa bedanya sama ibu? Ibu juga males. Ibu cuma ngendalin ikan mas. Dan ibu harus tahu, kata Pak Haji, harta yang kita miliki ada hak orang lain di dalamnya. Pinter kamu ya. Berani kamu nyeramahin saya ya? Sok tahu. Hah, anak kecil. Aku ngomong sebenarnya, Bu. Ibu tuh serakah. Mulai sekarang, aku nggak mau nurutin perintah ibu. Aku nggak mau nyuruh ikan mas berubah barang-barang menjadi emas. Aku nggak boleh terus-terusan diem kayak gini. Kalau ibu didiemin, ibu akan menjadi tamak. Dan terkena azab dari Tuhan. Lalu ibu akan celaka. Aku harus mengambil ikan mas dari ibu. Aku kembaliin ke danau aja. Dan ibu gak jadi tamak. Sip, masih tidur. Ngapain tuh ikannya? Kamu curi ya? Aku bawa temanku. Minggir kamu. Mami, ikannya Mami diambil Midas. Ikan emas? Ikannya Mami diambil Midas. Gak. Kecil-kecil sudah berani jadi maling kamu ya? Sini kembaliin. Jangan, Bu. Jangan. Jangan, Bu. Ikannya mau dibalikin ke danau. Mau dibuang? Enak aja. Dasar bloon. Ikan begini tuh susah nyarinya. Masa mau dibuang? Bu, biarin aku balikin. Iya. Tapi ini buka dulu, Bu. Jadi yang seperti dulu lagi? Jadi miskin lagi maksud kamu? Enak aja. Saya tidak sudi lagi jadi orang miskin. Lebih baik kamu aja yang pergi dari sini. Apa sih ini? Mau ambil ikannya, mendingan kamu aja yang keluar. Keluar, cepetan! Ibu, teman, Bu, bukain, Bu. Ibu. Mungkin kalau si Midas pergi, ikan ini mau nurut sama saya. Sekarang kan ikan ini punya saya. Bisa aja tiba-tiba saya punya kekuatan untuk merubah apapun jadi emas. Kalau si Midas bisa, kenapa saya tidak? Wahai ikan emas, ubahlah vas bunga ini menjadi emas. Kok nggak mau sih? Heh! Ikan emas, ubahlah vas bunga ini menjadi emas. Ah! Kamu memang tidak berguna. Ah!
Daripada kamu gak bisa ngasih emas, mendingan mati aja kamu. Terus ikannya mau diapain nih? Apa kita buang aja? Kita lihat aja nanti sayang. Teman, Bu, bukain, Bu. Bu. Pak, ikan masnya mau digoreng. Lumayan, pengen tahu rasanya ikan mas ajaib. Bu, Bu, buka pintunya, Bu. Lepasin. Jangan. Bu, buka pintunya, Bu. Ibu. Ibu! 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 Teman! Teman. Ini gara-gara aku. Aku ya. Nah. Enak banget ikannya. Yuk kita makan yuk. Enggak ah, serem. Teman, maafin aku ya. Aku gak bisa ngejaga kamu. Akhirnya kamu mati goreng ibu. Maafin aku ya teman. Ikannya enak. Midas, ikan mas ajaib kamu enak juga rasanya. Nih, saya sisain buat kamu. Nih, ambil. Teman. Maafin aku ya. Maafin aku ya. Aku gak bisa ngejaga kamu. Bentar ya. Teman. Terima kasih, Midas. Kamu mengubur duri-duri aku. Kamu nggak usah sedih. Aku nggak apa-apa. Sekarang aku sudah kembali ke langit. Dan tenang saja, ibu dan saudara tiri kamu akan mendapat ganjaran dari perbuatan mereka. Teman.
jadi emas. Wah. Berarti kekuatan ikan emas itu sudah pindah pada saya. Berarti sekarang saya bisa merubah semuanya jadi emas. Saya nggak perlu lagi nyuruh-nyuruh si Midas itu. Anak kecil sok tahu. Tahu gitu, dari dulu aja kita makan ikan itu. Ya nggak, Mi? Sip. Wah, saya benar-benar jadi orang kaya. Hebat banget. Ini benar-benar bukan mimpi. Semuanya jadi emas. Kamu siap-siap. Udah sana, Mi. Pegang barang-barang lagi. Biar kita punya banyak emas. Gimana kalau kita coba di luar rumah? Ya kan? Mi, coba pegang pohon itu. Biar kita punya pohon emas. Iya, sayang. Wah, emas. Sayang, lihat. Kita punya pohon emas. Sekarang kita kaya raya. Ih, beneran. Berubah jadi emas. Kita punya semuanya dari emas. Kita kaya. Sekarang Mami punya kekuatan merubah semuanya jadi emas. Sayang. Sayang, kita kaya sekarang. Titik. Sayang. Titik. Sayang, kenapa kamu jadi emas juga? Jangan tinggalin Mami, nak. Titik, bangun, nak. Kita mesti rampas ikan emas ajaib milik Yulita itu. Ya benar, Juragan. Dia nggak boleh serakah. Dan dia nggak boleh kaya sendirian. Iya, mesti. Kita semua punya hak. Juragan? Juragan mau kemana? Saya mau ke rumah Yulita. Aduh, gawat. Ibu dan bahaya nih. Betul, Juragan. Betul, Juragan. Memangnya janda itu saja yang boleh kaya raya di kampung kita ini? Bener, Juragan. Emang dia aja? Iya, bener itu. Kamu tuh. Kita semua punya hak. Saya, kamu. Betul itu, Juragan. Ayo, cepat. Akang, tunggu, Kang. Aku juga pengen kebagian emasnya. Titi. Teman, kok jadi kayak gini sih? Hei, Yulita! Kamu sekarang nggak bisa lari kemana-mana. Mana ikan emasnya? Midas, Titik udah jadi emas. Berarti ibumu sudah kena kutukan. Saudara-saudara, jangan deketin Yulita. Jangan dengerin dia. Diam kamu. Hei, Yulita.
Saya dan seluruh warga di sini sudah tahu kalau kamu punya ikan emas ajaib. Sekarang serahkan pada kami. Percuma. Ikannya sudah mati. Sudah saya makan. Benar. Kalau kalian tidak percaya, kalian boleh tanya sama Midas. Bohong kamu! Sini, Midas! Apa benar? Apa yang dikatakan sama ibu kamu? Hah? Iya, ibu udah makan ikan emasnya. Kalau begitu, baik. Teng, ya kan? Kamu masuk ke dalam dan ambil semua emas yang ada di dalam. Tapi kan, cepat! Silakan kalau kalian mau ambil emas saya. Ayo silakan. Ambil, cepat ambil. Ayo ambil, semua ambil. Ayo masuk, ayo. Jangan Pak, jangan masuk. Jod, pegang kalian semua. Kamu pikir setan? Patung. Ayo, siapa lagi? Ayo. Siapa lagi? Kamu berani sama saya? Ayo. Semuanya saya bisa rubah jadi emas. Jangan. Dasar rubah jalan! Rubah jalan! Aku bunuh kamu! Lepasin! Berubah jadi emas. Bu! Istighfar, Bu! Mohon ampun nama Tuhan, Bu! Minta ampun. Ini semua gara-gara kamu. Kamu penyebabnya. Anak saya mati. Sekarang giliran kamu yang mati. Kamu harus mati. Ibu! Midas, jangan bersedih. Itu hukuman untuk ibu dan saudara tirimu yang serakah. Juga untuk orang-orang yang berhati jahat dan tamak. Jadikan ini sebagai pelajaran bahwa ketamakan kepada harta akan membawa bencana. Kalian boleh mengambil emas yang ada di dalam rumah ini. Tapi kalian tidak boleh mengambil emas dari wujud ibu, Titi, Juragan Asep, dan yang lain-lain. Mereka harus dimakamkan. Ibu.